Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang sama dimuliakan, alhamdulillah ipatara kasih papujita kita pa asukuru ketenrigang kata lauri sese aku sangenna kung Allah subhanahu wa ta'ala nasabak pakamasena kita pa panginrin na lau padiri di manang nang kamu pinawering umuru kesempatan adi singang makoto parpengang apa tirowa yari gana patunjuk gangkana angkaki pada makulli hadir rian rambalabie panuihi pengullina fung Allahu subhanahu wa ta'ala riasona ajumae pasilin nerengi pakkesiam marajata nepat dupatan ratta'ata lori fung Allahu subhanahu wa ta'ala membagi-bagi pakkasiwat ta'i wattuiwe angkaritu na tarima lemfu fung Allahu subhanahu wa ta'ala nak kaiderajata nak dampengengi dosa-dosa ta sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat andrenge mapas salama lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaritu Nabi dan ikutan kita, kudua kita, tau kaminang ipujie, tau iharapkan ngemat ti asurimun rinna pung Allah ta'ala mabbere syafaat loridi, mabbere pertolongan loridi. Tak kala tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan. Bulan ini adalah masih bulan Zulhajji. Ya. Masih segar diingatan kita. Tak kala kita telah memperingati hari besar, yakni hari raya Idul Adha atau hari raya kurban
minimal palicede angka telu pelajaran ilolongan ipertahankan serekuam mengipat dupai na ajak na sia-sia hari raya yang senantiasa kita peringati setiap tahun. Tungkak-tungkak tahun lisu makoling iperingati hari raya kurban, hari raya Idul Adha, hari raya haji. Tapi terkadang idi umat salengi tidak banyak mengambil pelajaran dari hari raya itu. Setiap kita berhari raya, khatib memperingatkan kita tentang kisah Nabiullah Ibrahim dengan keluarganya. Maka dalam kesempatan ini minimal angka telu pelajaran yang harus kita ambil, yang harus kita pertahankan serikuam mengipat dupa rilalena kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa hubungan anak dengan orang tua. Ya sengnya tomatoa engke kewajibanna aku anakna. Apa kewajiban orang tua terhadap anak? Inaritu kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Kewajiban untuk mencarikan sekolah anak-anaknya, mencarikan lingkungan atau bi'a anak-anaknya yang bisa mendukung perkembangan rohani anaknya, perkembangan jiwa anaknya, perkembangan pemikiran anaknya. Serekuam mengiajak na pikiri salah iro anake, serekuam mengi iro jiwana senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran ini kita bisa ambil bagaimana Nabi Ibrahim mendidik dan mencarikan anaknya tempat yang tepat. Diabadikan dalam Al-Quran dalam doa Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghaira dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqim salah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allakum yashkurun. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, majapun na utara anakku aku si di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ghaira dhi zar'in inda baitikal muharram, tapi dia di dekat rumahmu Baitullah. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, serikuam mengiangkai senantiasa tatongang ni sempajanna. Angka senantiasa pegau ia sengi sempaja mengolor sesemu empuang. Maka Nabi Ibrahim mendidik anaknya di tempat tidak ada pengaruh, bahkan tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan. Serikuam mengi Nabi Ismail ini dengan ibunya hilang ketergantungannya kepada makhluk, hilang pengharapannya kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia hanya bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pengaruh yang lain. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim menempatkan anaknya Ismail dekat Baitullah, dekat masjid. Anda to mengolo serikuam mengidia senantiasa ingat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serikuam mengina pego ia sengi sempajang
maka setiap orang tua harus berkewajiban untuk didik anak-anak. Maka sekolah pertama dan paling utama bagi anak-anak kita adalah pada orang tuanya. Guru yang pertama dan utama adalah orang tuanya itu sendiri. Maka bagaimana orang tua mencarikan sekolah tempat yang cocok untuk anaknya sehingga jiwanya berkembang, pikirannya berkembang dengan baik. Yakni lebih tepatnya bagaimana mendidik anak-anaknya tergantung kepada masjid, selalu melakukan dan melaksanakan yang namanya dengan salat. Kemudian yang kedua, kewajiban anak elori tomatonna. Kewajiban anak kepada orang tua itu senantiasa berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya. Sebab dia sudah tahu bagaimana mulianya beragama dan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail sarekuam mengitunru ya kotomatuanna. Dena bermaksiat ya riga dena madoraka kotomatuanna. Sampai suatu ketika namo melo igere pasrato. Kita selalu ingatkan dalam setiap khatib khutbah Idul Adha, bagaimana Nabi Ibrahim waktu memanggil anaknya, ya anakku. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatib alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. We anakku majapui takola tindro nasuru kapung Allah Ta'ala gereko. Dan mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Maga pandanganmu nak, maga pendapatmu nak. Meskipun ini perintah Allah, tapi Nabi Ibrahim engkamu pa komunikasinna si bawa anak-anak. Nilamu pi pendapatna anak-na maga pandanganmu nak. Sebagai anak yang soleh yang berbakti kepada orang tuanya dena putia. Dena kadeembo lemuna nyawamu iya anak-anak milauma. Anak-anak cedik dima. Dia tidak punya alasan. Dia hanya mengata ya abati nasang ambokku if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pegoni masih jambo aga na pusu aga na suroko Allah Ta'ala. Majapumi taka mancaji anak sabara tarime papetotona pung Allah Ta'ala. Inilah anak yang soleh. Maka orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh mencari ridha orang tuanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah ridal walidain wa suhtillah tul walidain. Ridana pung Allah Ta'ala tergantungi ridana ridho itu pajajinna. Gelinna pung Allah Ta'ala tergantungi gelinna ridho itu pajajinna. Nerima kondana seorang anak harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Narekomelo imesai rifung Allah subhanahu wa ta'ala. Narekomelo ilolongan decenna lino, decenna akhirah. Carilah ridha kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga, minimal pelajaran yang terakhir dalam setiap merayakan hari raya Idul Adha adalah sifat pengorbanan. Pengorbanan terhadap agama. Bahwa kita disuruh untuk berkorban, untuk memberikan apa yang ada ke jalan Allah. Sebab ia metu ya punai pura ya bereng.
Apa yang kita usahakan itu belum tentu kita punya. Bahkan di akhirat nanti, harta yang kita kumpulkan, anak yang kita tinggalkan tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Matu asri mundrina pungala ta'ala dena nakiguna waramparangi. Detona nakiguna wiji-wije. Harta yang kita kumpulkan, anak yang kita cintai, tidak ada lagi artinya, tidak ada gunanya, kecuali orang yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat kepada penghambaan selain Allah. Hati yang selamat kepada penghambaan kepada harta. Hati yang selamat yang kepada penghambaan kepada pangkat dan kedudukan. Dia mengorbankan apa yang ada untuk mencari keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Matu asrimundina pungala ta'ala dena nakiguna iro sahabat-sahabat ta. Dena nakiguna iro waramparatta. Manusia lari dari bapaknya, dari anaknya. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali orang-orang yang memang punya persiapan menghadapi hari kematian. Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat Ansar. Sahabat Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, fa'ayyul mu'minina aqyas?" Kegena to matapkan minam macca suruna Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, qala aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima badda istidadan ulaikal aqyas. To matapkan minam macca inaritu to mege paringaranna aku amatangi. Mega paringaranna aku asuri mundri. Nama kanja persiapan na mulai amatenna mulai asuri mundri. Iyan itu kami na macca. Nabi tidak mengatakan orang yang paling pintar adalah orang yang pintar berusaha mengumpulkan harta benda, memiliki pangkat kedudukan yang tinggi. Tapi Nabi hanya mengatakan orang yang pintar itu adalah orang mega paringaranna aku amatengi asuri mundrinna pungala ta'ala nama kanjak persiapanna mulai amatenna. Oleh karena sifat pengorbanan ini dibutuhkan seorang mukmin. Apa yang telah kita berikan kepada agama ini, apa yang telah kita sumbangkan, apa yang telah kita kirim kepada hari akhirat. Sebab yang betul ya pune ya bereng, ipure ikorbankan. Yang ada di rumah, yang ada di rekening itu belum tentu milik kita. Wedi jaji nari koto mati nasilagalagai pak dimunrita. Maka sifat pengorbanan seorang mukmin itu dibutuhkan untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pengorbanan yang paling dibutuhkan adalah kita harus berkorban melawan hawa nafsu kita, melawan syaitan. Sesungguhnya mencari harta itu sulit. Akan tetapi lebih sulit melawan hawa nafsu dan godaan syaitan apabila kita dituntut untuk mengorbankan harta yang telah kita miliki. Maka lawanlah syaitan, bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsu kita untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, meraih keridaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang telah kita korbankan maka itu sesuai dengan amal dan balasan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim wattunna isuru geri anakna,
apakah dia betul-betul anaknya terpotong? Nabi Ibrahim hanya mau dilihat bagaimana konro papujinna, konro letu papujinna pengorbananna. Aja ammaha labina pujini anakna wijawijanna niya pung Allah Ta'ala. Tapi setelah Nabi Ibrahim buktikan pengorbanannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada waktu itu langsung Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bidzibhin adzim." Nabi Ibrahim mupatongan ni aga na surok ko pung Allah Ta'ala. Maka Ismail pada waktu itu isil laywi si bawa kibas yarega domba. Apakah Nabi Ibrahim dengan pengorbanannya membawa anaknya di tempat yang tidak ada kehidupan? Degaga kehidupan, dega tuo koro. Apakah mati kelaparan? Justru dengan tawakalnya kepada Allah, pengorbanannya kepada Allah menjalankan perintah, ia nanas sabari neng kemuncul senge wai Zamzam. Maka untuk itu orang yang beriman, dia tahu bahwa apa yang kita korbankan itu berbanding lurus dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia lebih-lebih pa mati riasurimun rinna pengallahu Subhanahu wa Ta'ala. Memagi-magi kita bisa mengambil pelajaran minimal 3 hal ini. Yang pertama, seorang tua, seorang bapak wedding bertanggung jawab oko wijawijanna, napa guru wijawijanna, napa sikole anakna di tempat sekolah yang bisa menumbuhkan jiwa dan agamanya. Kemudian anak harus bisa berbakti dengan baik kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah sifat pengorbanan kita. Sampai di mana pengorbanan kita kepada agama, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dengan kehidupan yang paling baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Nigi kita makka malak soleh arene toga yari kana makun rai toga dalam keadaan beriman. Nawala ki pung Allah Ta'ala falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka saya akan berikan, kata Allah, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bagus. Hidupnya di dunia itu akan berkah, di akhirat ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارفعنا أن البلاء والوباء والطاعون في بلدنا هذا وفي سائر البلدان المسلمين يا ربنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة